Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Saman Media. Oke, sudah lama kita nggak bervlog lagi dengan tutorial ya. Karena fokus di bidang dokumentasi. Oke, pada kesempatan ini gua akan nge-share tentang printer. Nah, di sini gua akan ngasih dua kategori, yaitu printer penggunaannya ya, dua kategori penggunaan. Yang pertama penggunaan untuk skala kecil, dan kedua adalah penggunaan untuk skala bisnis atau skala besar. Oke, dan mungkin kalau misalkan skala kecil itu menggunakan merek Canon yang menggunakan cartridge ini adalah cartridge-nya Canon warna black atau yang berwarna seperti ini. Oke, jadi dua kategori, yaitu kategori yang jarang digunakan dan kategori yang sering digunakan. Nah, untuk menggunakan jarang digunakan, kalian pilih yang merek Canon atau merek HP atau merek Brother. Ada dua rekomendasi merek printer yang jarang digunakan, yaitu Canon dan HP. Itu kalian menggunakan kedua merek itu dari harga 1.600.000 udah canggih. Dia memiliki scanner, wifi, dan copy print. Untuk harga 1.500.000 ya di Canon, di Epson itu paling cuma printer doang, nggak bisa scanner. Oke, itu yang skala kecil atau ngeprint di maksimal itu sehari itu paling 50 lembar atau 20 lembar sehari continuous. Itu masih skala kecil ya. Kalau skala besar yaitu skala bisnis itu menggunakan printer Epson. Oke. Masih di segmen di printer skala kecil. Skala kecil ini biasanya cocok untuk pelajar-pelajar atau kuliah atau masih sekolah gitu ya, yang suka ngeprint dokumen gitu ya. Pilihlah merek Canon atau merek HP. Kalau budgetnya di bawah 2 jutaan. Tapi kalau udah di atas 2 jutaan, kalian pilih yang Epson sekalian, biar tidak nyesal. Oke, kalian paham lah ya. Skala kecil itu maksimal 50 lembar per hari, atau jangan lupa ngeprint itu setiap hari agar headnya, ini head atau cartridge. Kalau di Canon itu cartridge, kalau di Epson itu bukan cartridge tapi head, yaitu kepala printer. Ini yang menampung warna hitam dan ini menampung warna berwarna. Berwarna itu ada 3, merah, kuning, biru. Ini diisinya disuntik. Nanti kalau misalkan video ini rame, gue akan ngasih share cara pengisian cartridge ini menggunakan suntikan itu. Karena mudah sekali. Kalau belum terbiasa mungkin bakal belepotan gitu ya. Oke. Canon itu buat skala pelajar itu cocok untuk low budget ya. Kalau misalkan budgetnya cuma di bawah 700 juga ada beli yang jual, yang second aja nggak apa-apa. Tapi kan kalian pilih yang penggunaannya yang gimana dulu ya kan. Kalau misalkan setiap hari menggunakan tapi sampai ratusan, ribuan, itu nggak cocok ya. Kalau sampai 1.000 per hari, 1.000 lembar per hari menggunakan Canon itu bakal jebol cartridge-nya. Oke, yang kedua adalah printer yang sering digunakan, yaitu skala bisnis atau skala besar gitu. Pilihlah printer Epson. Nah,
merek Epson ini emang hebat banget di bagian headnya itu. Bagian headnya itu kuat walaupun sudah ratusan, udah puluhan ribu lembar gitu ya, belum rusak-rusak gitu. Saya pernah di klinik gitu ya, dia menggunakan Epson, semuanya menggunakan Epson. Dia tuh sampai 50.000 lembar itu masih oke gitu, walaupun apa ya, nah, tintanya itu bukan tinta bawaannya si Epson tapi merek yang lain gitu, kayak merek Data Print, merek banyak sih. Yang satu botolnya itu 50 ribuan, yang satu botol satu warna 100 ml itu banyak lah, di toko-toko komputer banyak. Dan itu worth it lah, Epson itu worth it. Tapi kalau kalian membeli bank, misalkan rekomendasi apa nih merek, gua sering ngeprint misalkan 50 lembar untuk bisnis cetak foto atau cetak dokumen gitu ya, cetak dokumen. Tetapi gua budgetnya cuma 1 juta gitu kan. Penggunaannya cuma ngeprint doang. Gua kalau cuma ngeprint doang, gua rekomendasikan Epson L120. Seperti ini gambarnya. Kalau ada L120 itu harganya 1 jutaan kalau misalkan harga second, tapi masih worth it lah. Kalau kalian menggunakan beli second, yang perhatikan, kalian harus cek tes speknya. Kalau misalkan tes speknya garis-garisnya putus-putus gitu ya, ngomong aja ke toko printer, bang, tes speknya kayak gimana bang hasilnya. Kalau misalkan oke, ya udah beli. Terus kalian pilih, lihat counter ngepinnya berapa nih, counternya wah udah 50 lembar nih, misalkan sampai 1000 lembar ya, masih worth it lah. 1000 lembar harganya 1 juta masih worth it, lu beli aja 1 juta. Karena kalau misalkan beli itu L120 itu harga barunya itu 1.800.000, tapi kalau dijual bekas 1 juta ya ambil aja. Yang penting masih oke, dalam keadaan oke si headnya. Untuk menggunakan cetak foto ini L120 itu kurang bagus ya, jujur kurang bagus kalau menggunakan driver bawaannya L120. Kalian harus ganti driver komputernya atau driver printernya, softwarenya itu ganti di L300. Kenapa? Karena L300 itu bisa mencetak, settingan printernya itu bisa mencetak foto walaupun menggunakan device-nya menggunakan L120. Kalian download aja the driver L300, Epson L300. Kalian download aja, pasang, install. Nah, nanti kalau misalkan ada error kalau pas ngeprint, ya udah nggak apa-apa. Itu error cuma peringatan doang, yang penting bisa ngeprint kok. Pas di print menggunakan driver L300 kelihatannya error, nggak apa-apa, abaikan aja. Nanti si printernya bakal mencetak gitu. Kalian pilih, sebelum kalian mencetak foto di L120 menggunakan driver L300, kalian harus pilih dulu kertasnya, plain papernya ganti, jangan plain paper tapi yang glossy atau matte. Yang glossy itu kertas foto yang licin, itu glossy. Kalau matte itu kertas fotonya yang kasar atau yang tidak licin gitu, bukan kasar tapi tidak mengkilap gitu. Matte itu tidak mengkilap, tapi kalau glossy itu mengkilap, itu artinya itulah. Nah, di situ kalian cetak aja menggunakan driver L300, nggak apa-apa. Error di peringatan di komputernya itu, di layarnya itu error, nggak apa-apa, abaikan, nanti dia bakalan nyetak. Itu kelebihannya L120 menggunakan driver L300. Minusnya apa kalau misalkan seperti itu? Nggak ada minusnya atau nggak ada jangka panjangnya bakal error, nggak, tetap seperti itu, bakal ada peringatan tidak kompatibel mungkin lah, kayak
lumayan jelas ya. Bang, kalau misalkan untuk nyetak stiker gimana? Cetak stiker gak apa-apa, bisa aja, masih bisa. Yang penting ketebalannya itu tidak melebihi ketebalan 300 GSM atau 300 GSM, tahu kan 300 GSM. Pokoknya tebal seperti tebal KTP elektronik. Nah, itu jangan menggunakan cetak, menggunakan kertas tebal itu ya, karena bakal nyangkut gitu. Dan apalagi Epson atau Canon ya, kalau menurut pribadi sih gue lebih mending Epson, karena Epson itu yang pertama ngisi ulang tintanya itu gampang, tinggal masukin tinta tanpa perlu suntikan, masukin udah beres, penuh ya kan. Kalau Canon kekurangannya masukin pakai suntik, ini repot nih kalau menggunakan, kalau masih pengguna pemula ini repot banget. Kita harus bongkar, cabut dulu cartridge ini di printer, cabut dulu, terus isinya menggunakan suntikan gitu kan. Suntikan agak repot kan. Kita nggak tahu statusnya si printer itu dalam keadaan habis atau penuh, karena di Canon kalau misalkan habis itu atau masih penuh itu nggak kelihatan. Kalau kita sudah diisi menggunakan suntik, di monitornya tetap bakal tidak menambah tapi kosong gitu. Jadi nggak enak gitu, menggunakan Canon nggak enak. Cocoknya yang Canon itu jarang ngeprint gitu ya, jarang ngeprint dan penggunaan pribadi, nah baru itu menggunakan Canon. Dan gua sering menggunakan mencetak, untuk cetak foto dan cetak stiker. Gua pengen banget beli Epson L330 atau L320, seri L320 atau L1110 yang terbaru. Seri L1200 atau L1300, 1320 atau L1150 atau pokoknya L1000-an lah. Itu enak banget. Jadi si tangkinya itu di depan, tangkinya di depan printer. Jadi pas kita menggunakan pas nyetak itu kelihatan, oh tintanya segini lagi ya kan. Dan hati-hati kalau misalkan tintanya itu udah sampai batas level, kalian harus isi sampai penuh, jangan ditunda-tunda. Kalau misalkan udah sedikit lagi, misalkan udah ada cetek banget, udah batas segitiga itu loh, kalian stop dulu untuk ngeprintnya, karena nanti bakal ngerusak si headnya printer Epson itu ya. Mudah-mudahan tercerahkan ya sebelum kalian membeli printernya. Jadi intinya kalau misalkan lu punya duit di 2.500.000 ya, 2.500.000, walaupun ini saran gue ya, saran pribadi gue nih, user pengguna printer gitu, kalian memiliki duit 2.500.000, ingin membeli printer, pilihlah Epson yang baru, itu udah baru itu, yang seri L1120, L1300, pokoknya L1100an itu di harga 2.200.000 hingga 2.500.000 tergantung lokasi, pokoknya di atas 2 juta lah. Bang, tapi gue pengennya yang awet tapi di bawah 2 jutaan, apa ya? Ya udah, kalau misalkan lu punya budget di bawah 2 jutaan tapi duitnya mepet, tapi pengennya yang awet, bisa pilih Epson L320, L310, pokoknya yang seri L250 L350 lah, L300
220 apa L230 ya? Iya, L220. Pilih L220 yang bekas ya. Yang bekas itu harganya di 1.500.000. Itu udah ada scanner dan kopi gitu. Bang, gua pengennya ngeprint doang. Gimana dong? Pilih L120 yang bekas, udah 1 jutaan, udah ada itu. 1 jutaan udah. Kalau misalkan Canon itu harga barunya sekitar 1.500.000 itu udah ada scannernya, ada wifi-nya. Jadi wifi itu kalian bisa ngeprint menggunakan HP juga bisa gitu kan. Langsung cetak juga bisa langsung menggunakan HP gitu kan. Kalau Epson itu nggak ada wifi, nggak ada di harga segitu. Kalau misalkan ada wifi juga ya harganya 4 jutaan atau 5 jutaan. Epson baru canggih. Tapi untuk penggunaan kita cuma ngeprint doang, nggak usah yang namanya wifi itu nggak penting gitu. Tapi yang kita mah khusus ngeprint doang ya L120 udah cukup lah ngeprint doang. Tapi kalau misalkan yang ada scannernya ya pilih yang L220, L230 itu pilih. Tapi yang agak naik lagi L1100 series, L1120, L1250, pokoknya L1000-an lah. Untuk budget bang, misalkan gua pengen beli yang printer yang baru atau bekas, di mana kalian pilih di marketplace Facebook banyak lah. Ketik aja di marketplace itu barang-barang bekas di market Facebook itu worth it juga. Kalian ketik Epson L320 atau Epson berapa gitu ya, terserah kalian ya. Nanti banyak, nanti mau Canon mau Epson bisa di situ ya. Tinggal buka, klik, nanti ketemuan ke rumahnya, langsung ke rumahnya, jangan di tengah-tengah nanti ketipu. Biasanya kalau kita sebagai pembeli jangan pembelinya penjualnya ke sini, penjualnya ke kita, ke pembeli. Jangan, salah, itu salah aturan. Kita sebagai pembeli harus ke penjual, ke rumahnya, jangan di tengah-tengah. Itu sangat berbahaya sekali. Oke, mungkin kayak gitu aja lah ya pembahasan printer Epson atau Canon ya. Yang terpenting itu budget sih, budget dan penggunaan. Kalau misalkan budgetnya minim, penggunaan minim, tidak menghasilkan uang atau minim lah, budget minim, penggunaan minim, ya Canon aja yang harganya bekas itu harga gope atau 1 juta itu udah canggih banget. Udah gua beli yang ini udah ada wifi-nya 700.000, udah ada wifi-nya. Ya paling guys sekitar beli yang bekas 500 ribuan. Untuk membeli catering ini emang agak sedikit mahal ya, harganya sekitar 2 ini tuh harganya 600 ribuan. Kalau beli baru kalau bekas itu harganya sekitar 290.000 atau 250.000. Itu bekas itu biasanya ada sedikit lagi isinya karena bekas kan, jadi isi tintanya itu sedikit lagi, tapi masih bisa dipakai print dan cetaknya masih bagus. Itu yang bekas. Tapi kalian itu menentukan mending Epson atau Canon. Yang terpenting kalau kalian membeli printer ya beli second aja, atau beli second. Terus kalau budgetnya kurang ya beli second dan mereknya Epson. Kalau misalkan beli yang Canon kayak gini tuh emang agak susah karena mahal. Kayak 3D ini mahal, satunya itu 150-an. Kalau yang baru 150-an, tapi yang bekas ya kayak. Oke, videonya udah kepanjangan, udah 19 menit, dan semoga membantu pencerahannya sebelum membeli printer gitu ya. Saya Saman, salam teknologi.